Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, saudara-saudara semua. Mari kita berdoa dulu ya agar barokah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga diberi rezeki ilmu dan diberi pemahamannya. Allahumma amin. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita ini selalu memohon kepada Allah. Khususnya ada doa yang sering dibaca setelah sholat. Ya, oleh banyak orang, oleh kiai, ustadz, oleh para santri, ya orang-orang di desa, di kota, sering membaca satu doa yang pendek. Doanya sebagai berikut. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nah, itu doanya yang sering dibaca setelah sholat. Doanya cukup pendek. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya, kalau sudah hafalan cepat. Allahumma ini as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Yang pertama, orang Islam memohon huda. Huda itu dapat diartikan petunjuk atau juga ada yang mengartikan hidayah. Nah, petunjuk ini tentu saja bersifat zahir dan batin, tetapi ya utamanya petunjuk ya dalam ketauhidan. Ya, minta huda, petunjuk, hidayah dalam hal tauhid namanya. Tetapi juga ya namanya makna, punya makna yang luas. Ya, sehingga mohon petunjuk dalam segala hal. Allahumma inni as'alukal huda. Kalau untuk bersama-sama itu dengan kata inna, Allahumma inna nas'alukal huda. Sama saja lah, itu hanya redaksi dari bahasa saja. Ya, lalu mohon lagi watuko. Watuko itu diartikan ketakwaan. Mohon takwa. Penting itu takwa itu. Ya. Jadi Al-Quran itu juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita mohon takwa, nah kalau kita menjadi orang yang bertakwa, tentu ya, kita akan diberi banyak hal oleh Allah. Ya. Termasuk pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, ya, memahami di dalam hati, ya, lalu juga di akal itu klop gitu. Jadi menjadi orang yang bertakwa lah. Banyak sekali makna dari takwa ini ya. Saya hanya ingin menjelaskan sedikit dari takwa itu
Ada yang mengartikan ya takwa itu apa? Takut, takut pada Allah ya boleh saja ya. Jadi karena maknanya luas. Ya takwa itu memenuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, kalau maksudnya memenuhi perintah-perintah Allah itu ya juga memenuhi ya perintah-perintah dari Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang yang disebutkan di hadis atau dinyatakan atau diungkapkan oleh Rasulullah. Ya khususnya kalau kita beragama Islam di akhir zaman, itu ya Nabi kita Nabi Muhammad mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atiiu wa atiiur Rasul. Ikuti Allah dan ikuti Rasul. Itu maka dasarnya adalah juga Al-Quran dan hadis. Nah, diberi ketakwaan secara sederhana itu kita ini bisa memenuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, kemudian yang keempat, afafa, afafa, Allah menashalukal huda wa tuqa wal afafa. Itu bisa menjauhkan diri dan menahan diri dari hal-hal yang maksiat lah begitu. Ya, yang menjadikan tidak baik itu bisa menahan diri. Ya mohon untuk bisa menahan diri dari hal-hal yang seperti itu. Ya dijauhkan juga kita bisa menahan diri dari hal-hal yang bersifat kita apa ya namanya semacam perbuatan yang tidak baik lah bagi orang itu ya termasuk ya misalnya tidak baik itu kan ya berkata berkata tidak baik ya. Lalu bermaksiat berbagai macam maksiat itu kita bisa mohon dijauhkan dan bisa menahan diri ya dari hal-hal semacam itu. Nah, kemudian juga minta ghina wal ghina itu kaya kekayaan. Nah, itu sama itu ya semuanya memiliki dua makna kalau kita di dunia ya zahir kita mohon kekayaan supaya kaya dalam arti kita memiliki ya harta benda anak-anak ya, keluarga yang banyak itu juga kekayaan kendaraan dan sebagainya itu eh, namanya kecukupan kekayaan di dunia kita mohon juga karena itu pun diperlukan dalam menjalani kehidupan kita. Nah, utamanya kaya itu yang lebih utama yang disebutkan itu eh, kaya hati di dalam hati ini ada kaya itu lebih utama ya kaya hati ya. Bukan hanya kaya bendawi itu ya. Itu yang lebih manawiyah adalah kaya kaya hati luas pikirannya hatinya itu tenang punya ilmu yang banyak begitu ya jadi itulah yang eh, apa dimaksudkan dimaksudkan itu dasarnya adalah hadis ya itu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya, berkata gitu anak Nabi ya Shallallahu alaihi wasallam karena yaqul Allahumma ini asalukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina itu hadis Sahih Muslim Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa itu dengan Ibnu Mas'ud ya berkata begitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa Allahumma ini asalukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nah, siapa monggo bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua dihafalkan karena itu mudah. Hanya empat kata kunci
Ya, orang menyebut Allahumma ini asaluka. Itu dari awalan kitab doa, ya Allah, saya mohon. Ya, Allahumma ini asaluka. Kalau bahasa Jawa, sak temene aku nyuwun. Allahumma, ya Allah, sak ini ya sak temene aku nyuwun. Ya, itu nancep di hati. Sungguh-sungguh minta. Allahumma ini as'aluka. Apa yang diminta? Ya, udah. Watuko, walafafa, walhina 4. Udah. Ya, tadi diartikan petunjuk. Watuko, takwa. Gitu kan. Walafafa, itu bisa menahan diri dari maksiat, dijauhkan dari maksiat, dari yang tidak baik. Gitu ya. Lalu, walhina, kecukupan, kaya. Ya, dalam arti juga sehari-hari kita diberi oleh Allah rezeki, ya, diberi kecukupan, kaya, cukup segala sesuatunya dan utamanya adalah kaya hati. Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, jadi sudah berdasar dasarnya hadis dan para ulama, para kiai, ya, para santri, ya, orang-orang Islam sering membaca doa itu. Utamanya itu supaya ingat kan dibaca setelah sholat. Gitu ya. Jadi eh, tidak bermaksud menggurui, hanya saling mengingatkan saja. Ya saya juga supaya ingat, mari bersama-sama belajar. Orang itu kan sering lupa ya, sudah mau membaca tapi sering lupa. Ya. Jadi eh, kita saling mengingatkan, baik belajar terus-menerus ya. Ya kalau mau bertanya kepada yang lebih alim banyak ya, malu ya kalau kita berhadapan dengan yang alim ulama ya itu ya, karena saya merasa malu itu lalu mengatakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya, belajar lagi dari para ulama yang soleh, atau yang kalau yang putri yang solihah gitu ya. Jadi di cross check. Ya, tapi mudah-mudahan apapun bermanfaat. Dan kalau ada kurangnya, salahnya dari saya dalam bertutur sapa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya kira cukup saja ya untuk kali ini. Kita sambung lain kali. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Santai saja. Ya, ya. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.